Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 3 BPGSD, mata kuliah pembelajaran biologi dan bumi antariksa di sekolah dasar. Kami akan mempresentasikan materi mengenai keanekaragaman hayati. Anggota kelompok 1 terdiri dari Cantika Maharani dengan NIM 2006534. Kedua ada Cici Isnawati dengan NIM 2006334. Ketiga ada Deska Saurina dengan NIM 2003791. Dan terakhir ada saya Nia Rosniati dengan NIM 2008258. Untuk mempersingkat waktu, maka izinkan kami untuk memaparkan materinya. Pada buku tematik sekolah dasar yang membahas mengenai materi keanekaragaman hayati itu ada di 2 kelas, yaitu di kelas 4 dan di kelas 6. Di buku tematik kelas 4 ada di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Di subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1. Dan subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi inti kelas 4. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai agama yang dianutnya. Kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dalam keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, seperti mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, mengenai makhluk hidup Tuhan, kemudian kegiatannya, benda-benda yang dijumpai di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya mengenai kompetensi dasar, pada 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Kemudian 4.8-nya melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Pada materi kelas 4 ada 3 subtema yang membahas mengenai keragaman hayati. Subtema ke-1 dengan judul hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Di materi ini, siswa memahami, mengidentifikasi, dan menjelaskan bagaimana upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Contohnya, siswa ditugaskan untuk mengidentifikasi dan melestarikan tumbuhan di sekitar lingkungan. Salah satunya adalah tanaman padi. Padi adalah sumber daya alam hayati yang harus dijaga keberadaannya. Keberadaan padi sangat penting guna menjaga keberlangsungan kehidupan rakyat Indonesia yang sejahtera. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok seperti beras atau padi, sagu, dan singkong. Beragam tumbuhan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia karena tumbuhan merupakan sumber daya alam yang perlu dijaga keberadaannya. Kemudian, siswa juga mampu mengidentifikasi karakteristik daratan rendah, pantai, dan daratan tinggi, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, kita bahas mengenai daratan rendah. Daratan rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan daratan rendah misalnya padi, palawija, dan tebu. Yang kedua yaitu pantai. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Kemudian yang terakhir ada daratan tinggi. Daratan tinggi adalah daratan yang luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan di daratan tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Di subtema 2 yang berjudul keragaman makhluk hidup di lingkunganku. Dalam materi ini, siswa dapat mengidentifikasi, menjelaskan, dan berdiskusi mengenai upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam, yaitu hewan di Indonesia yang dilindungi karena hampir punah, misalnya burung cendrawasih.
Burung cendrawasih menjadi ciri identitas bangsa Indonesia, terutama di daerah Papua. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat asli di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, dan cendrawasih merah. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitar kita tentunya banyak hewan yang menarik perhatian. Contohnya yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu ini di Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu di negara lain. Contohnya kupu-kupu sayap gunung peri ditemukan di Papua, kupu-kupu roja ditemukan di Jawa dan Sumatera, dan kupu-kupu trogon ditemukan di Kalimantan. Karena kupu-kupu memiliki warna yang indah, pemburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Hewan sebagai sumber daya alam hayati juga memiliki peran penting dalam kelestarian lingkungan. Dalam penjelasan tersebut, siswa harus merawat dan menyayangi hewan sebagai wujud syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan keragaman jenis hewan yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Subtema ketiga yang berjudul Ayo Cintai Lingkungan. Dalam materi ini, siswa dapat menjelaskan manfaat dan melakukan refleksi kebiasaan dari peduli dan melestarikan sumber daya alam. Berikut merupakan kegiatan peduli terhadap lingkungan dengan menanam pohon. Yang kedua, yaitu ada dalam buku tematik kelas 6. Tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1 dan 3. Dan juga ada di subtema 3, Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan, pembelajaran 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Lalu yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kekuatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang terakhir, yang keempat, yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis. Dalam karya yang estetik, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Di dasarnya, yaitu 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Lalu 4.1, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pada materi kelas 6 ini, tema 1, ada 2 subtema yang membahas mengenai keanekaragaman hayati. Yang pertama ada di subtema 1 dengan judul Tumbuhan Sahabatku. Di materi ini, siswa memahami dan mengamati perkembangbiakan tumbuhan, misalnya perkembangbiakan yang terjadi pada jagung. Kemudian, siswa juga mengidentifikasi mengenai perkembangbiakan secara generatif dan juga secara vegetatif, di mana perkembangbiakan jagung yang tadi itu termasuk ke dalam perkembangbiakan secara generatif.
Selanjutnya ada di subtema 3 dengan judul Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Di materi ini, siswa mengetahui, memahami, dan berdiskusi mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Contohnya di Taman Nasional Tanjung Puting yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatkannya Taman Nasional itu untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.